Shalom, shalom Selamat Cileni. pagi Kak Selamat Mawar. pagi, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ya, adik-adik semua selamat pagi. Gimana kabarnya? Pasti baik ya kan Cileni ya. Luar biasa pasti ya, tetap pasti baik. baik. Karena Tuhan Yesus yang memelihara ya kan Cileni. Betul sekali ya. Adik-adik semuanya, tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah kita kembali. Sekolah Minggu, mari kita memuji Tuhan. Walaupun kita di rumah kita masing-masing, kita yakin dan percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Amin. Nah, sekarang kita naikkan pujian setinggi-tingginya langit. Sekolah Minggu, kami mau datang kembali beribadah di hadirat Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan, sucikan kuduskan kami Tuhan, supaya kami anak-anak-Mu layak untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Berkati juga kami yang melayani pada saat ini, berkati anak sekolah Minggu dimanapun mereka berada Tuhan, sertai sehingga pelayanan kami, bahkan ibadah kami dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, adik-adik semuanya masih ada sukacita? Amin. Masih ada sukacita Cileni? Amin, pasti. Ya, pasti. Ya. Karena Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, yang selalu memberi kita sukacita. Nah, kita sekarang mari kita menyanyikan lagu pujian, mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang
Yesus. Ya, adik-adik semuanya, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita naikkan pujian, hati yang gembira adalah obat. Selamat pagi adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami anak-anak Tuhan yang pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau menyertai kami, mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami dengarkan, apa yang kami terima pada pagi hari ini, kami boleh melakukannya, kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa sama-sama, amin. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Baik ya? Pasti sangat baik. Nah, ini kita mau buka Alkitab kita. Kita mau baca Alkitab ya sama-sama. Kita buka 1 Samuel pasal yang ke-18. Kita buka 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 5. 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 5. Adik-adik sekalian di rumah ikuti kakak ya, nanti kakak akan bacakan. Kita simak sama-sama ya. Dengan judul perikop Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud dan baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Nah, amin firman Tuhan. Adik-adik, tema kita pada hari ini adalah
sahabat sejati. Apa? Sahabat sejati. Ya, pintar semua. Nah, apa sih yang kita mau pelajari dari kisah Daud dan Yonatan? Daud dan Yonatan adalah seorang tokoh yang di dalam Alkitab pada zaman Perjanjian Lama. Nah, waktu itu Daud ini adalah orang yang sangat hebat, sangat luar biasa. Walaupun dikatakan bahwa badannya kecil, orangnya masih muda, tapi dia hebat dalam berperang. Nah, inilah yang membuat Saul menjadi iri. Saul ini adalah bapaknya Yonatan. Tadi kita baca ada Yonatan dan Daud. Nah, Saul ini adalah bapaknya Yonatan. Dia adalah raja dari bangsa Israel. Nah, adik-adik, waktu itu ketika Saul memerintahkan Daud untuk berperang, Daud selalu menang. Firman Tuhan katakan bahwa Daud selalu mengalahkan musuh-musuh mereka. Nah, akhirnya ketika Daud menang, Saulnya menjadi iri. Saul ingin mencelakakan Daud. Tetapi ternyata Yonatan, anaknya dari Saul sendiri, sangat mengasihi Daud. Dia sayang banget sama Daud, sangat sayang. Nah, adik-adik sekalian di rumah, siapa yang punya sahabat? Semuanya punya sahabat ya, semuanya punya teman. Pastinya kakak juga punya teman, kakak punya sahabat. Nah, kalau misalnya kita punya sahabat seperti Yonatan dan Daud, mereka saling mengasihi satu sama lain. Bahkan dikatakan bahwa Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, memberikan semua apa yang dimilikinya kepada Daud, mulai dari baju perang, pedang, dan juga semua perlengkapan untuk berperang diberikan kepada Daud. Tandanya bahwa Yonatan sangat mengasihi Daud. Dan bahkan ketika Saul, ayahnya Yonatan, mau mencelakai Daud, Yonatan tidak tinggal diam. Apa yang dilakukan Yonatan? Dia menolong Daud, ia menolong sahabatnya, karena dia tidak mau kalau Saul menyakiti sahabatnya. Sekalipun itu Saul adanya sendiri, selama dia tahu kalau Daud itu benar, Yonatan tetap mengasihi Daud. Walaupun yang jadi musuhnya Daud adalah ayah Yonatan sendiri. Adik-adik sekalian, kalau misalnya kita punya sahabat, kita punya teman, jangan suka berkelahi, jangan suka dibully, atau kita kerjain teman, itu enggak baik karena membuat mereka jadi sakit hati, kecewa, akhirnya kita enggak punya sahabat, kita enggak punya teman. Nah, adik-adik sekalian, walaupun mungkin pada saat ini kita belum bisa bertemu secara langsung dengan teman-teman kita, tapi tidak apa-apa, kita kasih kabar. Kan sekarang ada handphone, kita kasih kabar, kita tanya, kamu kabarnya apa, lagi ngapain. Nah, itu membuat kita semakin dekat dengan sesama kita. Artinya kita harus saling mengasihi, mau siapapun itu, mau seperti apapun teman kita, mau dia rambutnya geriting, mau dia kulitnya hitam, ataupun rambutnya kuning, merah, pink, nggak ada ya, nggak boleh ya, kalau masih sekolah nggak boleh warna-warnain rambut ya. Nah, kita tetap harus mengasihi, kita harus menjadi teman yang baik, harus menjadi sahabat yang baik. Tapi ada satu sahabat yang paling sejati, siapa yang kenal? Ada satu sahabat kita yang paling sejati, yaitu Yesus. Benar sekali, Yesus. Dia sahabat kita yang tidak akan pernah meninggalkan kita, yang tidak akan pernah menyakiti kita, tidak akan pernah membuat kita kecewa. Bahkan sebagai bukti bahwa dia adalah sahabat kita, dia rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu adalah pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai seorang sahabat yang sejati. Nah, teman-teman sekalian, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus, yang telah diselamatkan,
bahkan Tuhan sangat mengasihi kita, kita juga harus mengasihi sesama kita. Karena itu yang diperintahkan Tuhan. Sama seperti Saul, sama seperti Daud dan Yonatan yang saling mengasihi, kita pun harus demikian. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau misalnya adik-adik masih sering ngebully teman atau masih sering menyakiti teman, harus minta ampun ya, atau minta maaf sama teman-teman kita. Karena itu tidak baik. Entah itu kita di sekolah, entah itu kita di jalan, atau mungkin di sekitar rumah kita punya banyak teman, kita nggak boleh ngebully ya. Atau kita ledekin, ih kamu jelek, ih kamu mah gitu, nggak bagus, nggak boleh ya. Kita harus mengasihi, mau dia sejelek apapun, mau dia bentuknya seperti apa, semua adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan bahwa semua ciptaan Tuhan itu adalah baik, baik adanya. Jadi nggak ada perbedaan ya, kita semua sama di mata Tuhan, nggak boleh dibeda-bedain ya. Itu aja firman Tuhan pada hari ini, biarlah menjadi kekuatan bagi kita semua, menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita menutup firman Tuhan ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati kami anak-anak Tuhan yang telah mendengarkan, dan biarlah apa yang kami dengarkan Tuhan kami pahami, kami mengerti, dan kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati juga orang tua kami, berkati teman-teman kami yang sakit, dan mungkin teman-teman kami yang belum sempat mengikuti ibadah online ini. Biarlah Tuhan yang membukakan hati dan pikiran mereka, biarlah Tuhan juga menyertai orang tuanya, sehingga kami boleh bersama-sama untuk datang memuji memuliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi pelita bagi kami. Berkati setiap kegiatan kami, berkati studi kami, apapun yang kami kerjakan, biarlah Tuhan yang menyertai kami dalam setiap apa yang boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam Kristus Yesus. Haleluya, amin. Ya, adik-adik semuanya udah dengarkan firman Tuhan? Sudah. Ya, udah pasti sangat memberkati ya Cilenia. Ya, betul. Ya, yang dikatakan tadi firman Tuhan harus menjadi sahabat yang sejati. Kalau menjadi sahabat yang sejati ini, kita tidak boleh menyakiti hati teman, ya kan Cileni? Betul, gak boleh membuli katanya tadi ya. Harus mengasihi sepenuh hati. Seperti Tuhan Yesus mengasihi kita semua dengan sepenuh hati. Nah, sekarang kita akan mau mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Cileni. Nah, adik-adik, pengumumannya tetap ya, setiap minggu kita akan tetap ibadah online ya, tetap jam 9 di Facebook. Tolong dikasih tahu sama teman-temannya, yang kan bisa dilihat tuh siapa yang bergabung, siapa yang belum. Adik-adik boleh ingatin sama temannya supaya setiap hari Minggu boleh dibuka Facebooknya untuk mengikuti ibadah ya. Terus kita juga masih tunggu ya Kak Mawar kiriman videonya buat yang mau kesaksian, memuji nama Tuhan, ataupun mungkin menari bahkan. Boleh dikirimin sama guru-gurunya ya, tetap ditunggu loh adik-adik. Ya, betul sekali. Lalu juga kalau ada yang mau kasih persembahan juga boleh titipin sama guru-gurunya, atau boleh ditransfer langsung sama bendahara sekolah minggu ke Ibu Eli ya. Ingat ya adik-adik, itu aja pengumumannya. Oke, adik-adik semuanya, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kata firman Tuhan tadi harus menjadi sahabat sejati. Kalau kita menjadi sahabat sejati, kita harus mencintai dan mengasihi sepenuh hati. Nah, sekarang kita nyanyikan pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup
Yesus buat kasih anugerah-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Dari awal pertengahan kami akhiri ibadah kami, Tuhan menyertai kami. Ya Tuhan, kami anak sekolah minggu-Mu pada saat ini Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi sahabat yang sejati, supaya kami mengasihi Tuhan Yesus penuh hati di dalam kehidupan kami, mengasihi orang tua kami, mengasihi adik kakak kami, siapapun Tuhan teman kami, supaya kami tidak bisa membeda-bedakan, sebab kami sama di mata Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati kehidupan kami sepanjang 1 minggu lamanya. Engkau menyertai kami, apapun yang kami kerjakan, buatlah kami sebuatlah kami berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami serahkan semua doa ucapan syukur kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.